Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua warga belajar kelas 12 PKBM Cendikia. Perkenalkan, saya tutor sosiologi Anggun Pria Utami SPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi. Perhatikan baik-baik karena ketika selesai pembahasan materi hari ini ada penugasan yang harus dikerjakan. Untuk warga belajar kelas 12 atau kelas 3 paket C, sebelum kita membahas materi, di sini ada tujuan pembelajaran di modul tentang perubahan sosial dan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Jadi harus konsentrasi ya, kelas 12, karena kalian akan menjalankan ujian kesetaraan. Jadi harus rajin-rajin belajar, simak materi atau tugas yang diberikan oleh para tutor. Baik, kita masuk ke ranah materi yang pertama, yaitu perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Di sini ada hakikat perubahan sosial. Sebelumnya kita harus tahu pengertian perubahan sosial itu apa sih? Setiap manusia senantiasa mengalami perubahan dalam kehidupannya, baik fisik, mental, sikap, dan perilaku. Pasti ada perubahan. Nah, menurut Selo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, perilaku, dan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu mengenai perubahan sosial. Next slide berikutnya adalah hakikat perubahan sosial. Di sini ada sebuah tokoh, Giorgio Rizer, menyatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antara individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Lanjut, karakteristik perubahan sosial. Ada beberapa karakteristiknya, yaitu ada 4 di sini. Kalian bisa baca 4 karakteristiknya. Oke, slide selanjutnya yaitu teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ini dibagi ada 4. Yang pertama, siklus perkembangan gerakan sosial dan modernisasi. Untuk perubahan sosial teori siklus, melihat perubahan sebagai suatu berulang-ulang. Pola perubahan siklus adalah pola perubahan yang menyerupai spiral dibentuknya. Modernisasi tradisional primitif. Bentuk dari teori siklus. Selanjutnya, teori perkembangan. Menganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. Jadi dari dia primitif, tidak mau terbuka dalam perubahan sosial, dia menuju ke tradisional, bertahap ingin terbuka, ingin melakukan perubahan sosial, lanjut naik ke atas ke modern. Nah, di sini ada teori perkembangan. Ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat ada kalanya menimbulkan gerakan sosial, di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan dirinya untuk memperjuangkan perubahan. Jadi, teori perkembangan ini biasanya terjadi karena ketidakpuasan terhadap suatu pemerintahan. Mereka melakukan demonstrasi ini. Bentuk contohnya dari teori perkembangan. Next, teori berikutnya, teori modernisasi. Teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Jadi, teori modernisasi ini di mana suatu pusat pemerintahan itu mengikuti negara yang maju untuk kemajuan negara sendiri. Next, slide berikutnya ada bentuk
perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu terjadi ada secara cepat, lambat, kecil, besar, direncanakan, tidak direncanakan, perubahan struktural atau proses. Jadi bentuknya itu ada 8. Tadi bentuk perubahannya, sekarang next faktor penyebab perubahan sosial. Jadi faktor perubahan sosial itu ada internal dan eksternal. Kalau internal itu di dalam, eksternal itu dari luar. Jadi perubahan itu dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Eksternal dan internal. Jadi faktor internal di sini ada bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, pertentangan masyarakat atau konflik sosial, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Jadi faktornya ini ada 4 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Lanjut ke faktor internalnya, next ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah faktor eksternal. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi. Eksternal itu faktor luar, yaitu lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Yang kedua, peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ini yang mempengaruhi perubahan sosial di faktor eksternalnya. Next, slide berikutnya kalian bisa baca di sini ada faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Lanjut, faktor penghambat perubahan sosial. Di sini nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Itu penghambatnya. Pemikirannya seperti itu. Next, ke slide berikutnya adalah perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Nah, ini perubahan ini yang sedang kita alami saat ini. Kenapa? Karena perkembangan teknologi menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Perkembangan teknologi telah menggeser fungsi tatap muka dalam berinteraksi. Dalam berkomunikasi, mereka tidak harus bertatap muka, melainkan dapat berkomunikasi dan individu yang berada di tempat yang jauh menggunakan perantara. Nah, contohnya seperti sekarang ini yang kita sedang lakukan, yaitu kita tidak tatap muka langsung di tempat, tapi kita melakukan komunikasi dengan menggunakan via Zoom atau via PPT seperti ini. Itu adalah contoh langsung yang kita rasakan. Perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Ketidakseimbangan atau ketidakselarasan untuk dalam masyarakat akan mengakibatkan timbulnya disorganisasi sosial. Lama-kelamaan, perubahan menjadi disintegrasi sosial sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Antara lain, bentuk pengelolaan demonstrasi yang anarkis. Jadi, perubahan ini dampaknya luar biasa kalau kita tidak menyikapi dengan baik. Terjadinya kriminalitas, tindakan yang anarkis, itu akan terjadi kalau kita tidak melakukan ketidakseimbangan. Tapi di sini kita ada dampak positifnya dari perubahan sosial. Di sini kita bisa baca ada beberapa dampak positif. Bisa kalian baca di sini dampak positifnya. Next ke slide terakhir.